Selamat malam pemirsa, bicara tentang inspirasi. Dalam hidup itu kita akan menemukan seseorang yang dapat memberi kita inspirasi. Misalnya dalam bidang pekerjaan ataupun dalam hobi. Nah, saya sendiri dalam penyaluran hobi. Hobi saya adalah menyanyi. Dulu saya suka banget nonton Tompi, Bari Likumahua, Sierra Sutejo. Terus kalau penyanyi dari manca ada Adele. Dan ada salah satu penyanyi Indonesia yang saya suka banget itu Raisa. Nah, tapi yang pasti pemirsa, Siva nggak pingin seperti mereka karena apa? Karena dilihat dari jam terbang, pengalaman, mereka memang sudah jauh banget dari saya. So, saya nggak mungkin seperti mereka. Ya, yang dapat saya ambil contoh dari mereka adalah bagaimana aksi panggung mereka, terus attitude mereka, cara kerja keras mereka, itu yang mendapat inspirasi dari saya. Oke, saya mau tanya sama home band ya, Intensive Band. Iya. Halo Natsir. Halo Siva. Oke, saya tadi udah cerita ya tentang inspirasi dalam hidup saya, ya kan? Kamu kan anak muda solo ya, sekarang berkarya di dunia musik. Kamu sendiri siapa sih inspirasinya? Inspirasiku gitaris dari Van Halen, namanya Eddie Van Halen. Itu gitaris yang notabene rock and roll, pokoknya rock and roll dan musik rock and roll. Dan kehidupannya itu sangat miris, jadi nggak sekarang jadi terkenal dan kaya. Ya segitu sih Pak. Oke, jadi musik rock ya? Ya rock. Oh, musik rock. Oke. Kita dari tadi kan bahas tentang inspirasi dan inspirasi. Nah, tentunya kita ada nyambungnya ya dari bintang tamu saya satu ini. Bintang tamu saya kali ini, beliau mampu menginspirasi banyak orang. Langsung aja saya panggil Bapak Didi Ermas. Pak Didi. Selamat malam Pak Didi, terima kasih sudah datang, silahkan duduk. Oke pemirsa, sebelum saya ngobrol bareng sama Pak Didi Ermas di sini, tetap jangan kemana-mana, hanya di Intensif, Interaktif with Siva. Intensif acara aja, interaksi with Siva ya di sini. Tak cukup inspirasi bagi semua yang menonton intensif acara ini. Interaksi with Siva. Intensif acara talkshow, interaksi with Siva ya di sini. Tak cukup inspirasi bagi semua yang menonton intensif acara ini. Interaksi with Siva. Oke pemirsa, selamat malam, kembali lagi di Intensif, Interaktif with Siva. Oke, luar biasa sekali ya, saya sudah berada di samping Bapak Didi Ermas. Ya Pak Didi, tim kami kemarin sempat menanyakan sama warga Solo nih ya, tahu Pak Didi? Siapa sih Pak Didi itu? Dan mereka semua luar biasanya pada menjawab tahu semuanya. Tahu dong Pak, jelas tahu. Nah di Intensif itu kita nggak cuman sembarangan ngomong aja, tapi kita juga memiliki bukti. Nah kita ada buktinya, langsung aja kita lihat VT-nya. Iya tahu. Tahu. Setahu saya dia personil band Kaisar pada tahun 94. Salah satu personel grup band Kaisar. Salah satu personil Mbak dari Kaisar Band. Itu kalau saya itu tahu lagunya itu ada dua. Yang pertama itu Garis Bintang sama Kerangka Langit. Oke, VT-nya pemirsa, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Pak Didi. Itu berarti menunjukkan bahwa Pak Didi eksis banget
eksis banget di kota Solo. Oke, tadi saya kan melihat di VT-nya ya Pak ya. Ada salah satu warga yang bilang bahwa Pak Didi ini adalah legenda musik rock di kota Solo. Legenda musik rock di kota Solo. Nah, saya penasaran sekali, siapa sih sebenarnya inspirasinya Bapak? Inspirasi ya itu sebenarnya inspirasi dari diri saya sendiri untuk membesarkan nama Solo juga. Dan yang khususnya di musik rock ya Mbak ya. Ini kan baru musim rocknya baru lemah sekali, sangat lemah di Indonesia. Makanya daripada musik-musik lain itu bisa tinggi kok rock melempem. Nah, makanya saya terus bikin pergerakan sendiri, saya datang ke Solo Raya, semua Solo Raya dari kabupaten-kabupaten itu ada yang punya studio, saya datengin. Terus aku lihat di sekolahan musik school gitu yang untuk belajar, orang-orang belajar itu yang ada yang bagus, saya tarik. Saya gabungin, oh ini ada yang bagus main gitu, keyboard, di sana ada gitar, ada vokalis, saya kumpulin. Saya bikinkan grup gitu. Dan akhirnya terus menjalarkan semua jadi musim juga di Solo Raya ini. Musim rock akhirnya sekarang sampai ke musim. Jadi benar-benar hebat Solo itu. Ya hebat ya ternyata Solo ya. Oke, tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa musik rock sekarang kan melemah ya Pak ya. Melemah betul. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Ya karena sekarang kan memang zamannya udah lain. Zaman sekarang kan baru zaman hardcore mungkin. Bukan zaman edan ya Pak. Bukan zaman rock, tapi saya pribadi itu inginkan supaya rock tuh naik lagi, bisa disukai orang lagi gitu loh. Bisa masyarakat lagi kayak tahun 90-an begitu. Mulia sekali ya Pak Didi ini. Oke, Pak Didi, tadi kan inspirasinya dari diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu inspirasi lain misalnya dari keluarga atau dulunya orang tua itu seniman atau gimana gitu ada nggak Pak? Ada, Bapak Ibu seniman semua. Kalau Bapak itu seniman band ya. Dulu yang Seniman pertama band. sekali di Solo mungkin sekitar tahun cerita Bapak saya itu sekitar tahun 38 udah ngeband. 1938. Udah ngeband di namanya bandnya Suara Istana dulu di Keraton Kasunanan. Kalau boleh tahu genrenya apa itu Pak? Genrenya ya waktu itu pop jazz gitu. Oh pop maksudnya. jazz. Ya. Oh jadi. Kalau ibu saya itu penari. Oh penari. Penari. Atau mungkin kolaborasi atau gimana Pak itu? Ibu menari, bapak ngeband. Enggak semua anak-anaknya tuh kebetulan berkesenian semua. Oh, memang sudah mendarah daging ya, Pak? Mendarah daging, cuman saya aja yang lain. Justru saya lari ke rock gitu. Oh, musik rock iya. adik saya, keluarga saya tuh banyak juga yang larinya ke penari. Keluar dari zona nyaman ya, comfort zone. Oke, saya juga mau tahu nih Pak, ini mungkin pertanyaan yang cukup menarik ya. Alasan Pak Didi sendiri memilih genre musik rock tuh kenapa? Kan banyak ya Pak ya, ada pop, ada jazz, itu kan yang lebih easy listening, lebih range tingkat pasarnya lebih besar gitu loh. Kenapa Bapak lebih memilih musik rock? Ya karena mungkin saya kurang seneng ya dari dulu waktu masih kecil aja dengarnya lagu kayak begitu-begitu. Nah, dan ya saya kan punya ada saudara kebetulan yang di waktu itu di Amerika. Terus kirim-kirim kaset waktu itu. Ini kaset lagu-lagu yang lagu daerah sana, rock semua. Akhirnya jadi seneng gitu. Dan belum ada di Solo tuh yang jual kaset model-model kayak dulu di Purple, Led Zeppelin belum ada. Saya udah bisa dengerin gitu loh. Luar gitu. biasa ya Pak. Akhirnya terus saya jadi cinta banget dengan rock gitu. Bahkan yang lain-lain tuh saya nggak pernah mikirin. Itu usia berapa sih Pak kalau boleh tahu? Saya tuh waktu itu baru 10 tahun udah 10 tahun ya. udah dengerin musik rock, Iya. makanya saking cintanya rock ya Pak ya sampai sekarang. Iya betul. Oke, sampai sekarang masih cinta rock. Oke Pak, saya pingin dengar cerita Bapak, suka dukanya Bapak di musik rock tuh apa? Ya banyak sukanya sebenarnya. Kalau bermusik tuh banyak sukanya. Selain hobi juga tersalurkan. Sukanya tuh ya seneng terus gitu loh. Hati seneng, semangat. Itu awet muda. Awet muda. Terus kalau dukanya apa Pak? Dukanya ya kalau seniman itu biasanya agak molor gitu. Kalau janjian, kita kumpul mau latihan gitu, jam ini datang ya.
kayak Nasir gitu ya. Natsir, ya. Natsir, dengerin Natsir. Latihan jam 7 ya Sir, datangnya setengah 9 gitu. Oh, molor ya, Siva. makanya kok kuliahnya sering telat juga, Pak. Siva. Pak Yudi ini juga inspirasi saya loh di dunia musik rock itu. Dan suka ngajak saya di berbagai event juga. Wah, Natsir menginspirasikan Bapak, terinspirasi oleh Bapak. Oke Pak, saya mau ngundang bintang tamu saya yang kedua ini. Iya. Baik pemirsa, bintang tamu saya yang kedua ini nggak kalah luar biasa. Nah, beliau juga sempat menjadi salah satu personil band yang namanya terinspirasi oleh makanan khas dari kota Solo. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Mas Bobby Timlo. Teman saya juga ini. Yeay, Mas Bobby, selamat malam. Oke, semakin ramai aja ya malam hari ini. Sudah kedatangan Pak Didi Ermas dan Mas Bobby Timlo. Tapi sebelum kita ngobrol bareng sama Mas Bobby dan Mas Bobby sharing tentang pengalamannya berkecimpung di dunia musik, jangan kemana-mana, stay tune terus di Intensif Interaktif with Siva. Intensif acara talk show interaksi with Siva ya di sini. Talk showku inspirasi bagi semua yang menonton intensif acara ini. Interaksi with Siva. Intensif acara talk show interaksi with Siva ya di sini. Talk showku inspirasi bagi semua yang menonton intensif acara ini. Interaksi with Siva. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan Anda di Intensif Interaktif with Siva. Oke, di hadapan saya sudah ada Mas Bobby di sini. Mas Bobby sedikit cerita ya. Iya. Sedikit cerita. Perlu Mas Bobby tahu, dulu saya ini sempat ngefans banget sama Mas Bobby. Dulu ya? Ngefans. Sekarang Sekarang juga sih senang banget, excited banget Mas Bobby ada di sini. Terus saya masih ingat banget waktu itu masih SD ya. Dulu saya tuh suka nonton CD-nya Timlo. Oh iya. CD-nya Timlo terus nonton bareng sama keluarga. Terus waktu itu masih booming-boomingnya iklan VCD player, Mas. Coba sih. Oh itu. Oh iya. VCD player, inget kan Mas? Ingat. Apa? Nyanyiin bisa lagunya itu. Aduh, harus Lupa, disebutin salah, ya. Kan bisa pasti. Aduh, ya udah Mas. Coba. Saya masih ingat banget yang ini Mas. Simba suka nyolong VCD player. Oh iya benar. Simba. Iya. Apa Mas? Wow. Gitu ya. Kau mau Mas? Apa le? Itu sih dibajakan itu. Oh sih dibajakan Berarti itu itu ya? Sering dibajakan dia nih. Enggak Mas. Dibacakan itu. Oh iya mesti dibacakan. Soalnya nggak ada yang asli. Ampun Mas. Oke Mas Oh, Bobby. boleh ya gitu. Iya, pertanyaan saya ini mungkin saya udah bertanya-tanya sejak SD, Mas. Saya udah bertanya-tanya sejak SD dan ini kan saya lagi berhadapan sama Mas Bobby ya. Kesempatan saya untuk bertanya-tanya. Munculnya ide kreatif kayak gitu tuh dari mana sih Pak, Mas? Itu munculnya sebenarnya mungkin gini ya Mbak ya, kayak karena grup Timlo itu beberapa orang basicnya musik dan basicnya lawak. Jadi ya sebenarnya karena kepepet ya mereka ya. Mau ngeband beneran juga nggak laku, ngelawak beneran juga nggak laku. Jadi akhirnya gitu. Jadi berkumpullah orang-orang yang merasa bisa ngeband dan merasa bisa ngelawak. Akhirnya dibikin konsep. Jadi konsepnya emang kita bikin entertain apa ya, kalau cuma ngeband saingannya udah banyak, ngelawak juga banyak. Pada akhirnya dipadukan. Ya jadilah musik humor Timlo itu. Nah, Awalnya sebenarnya basicnya tuh dari genre apa Mas itu? dari ngeband dulu. Kalau genrenya mungkin nggak bisa dikatakan genre ya semua ya. Jadi kalau sekarang mungkin kayak orang main di kafe gitu ya. Jadi lagu apapun dihajar. Jadi lagu pop, dangdut, rock, jazz gitu. 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 Oh jadi awalnya memang dari lawak dulu. Perpaduan antara musik dan lawak. Gitu. Oke Mas. Mas Bobby ini kan sarjana ekonomi ya Mas ya.
Iya. Sarjana ekonomi. Kalau dilihat dari profesinya Mas Bobi itu kan sangat melenceng sekali ya. Iya. Dalam profesi dan kuliahnya sarjana ekonomi. Kenapa sih Mas Bobi nggak memilih untuk berbisnis aja? Kenapa memilih dunia entertain digeluti? Kalau di Indonesia ini memang paling penting memang sekolah ya, apalagi sarjana. Tapi kadang-kadang kan susah ya sarjana, apalagi S2 aja nyari kerjaan susah. Jadi kita bisa ngaca sendirilah. Kita sarjana tapi juga nggak pinter-pinter amat, pinter aja kadang-kadang susah nyari kerjaan, apalagi yang seperti yang biasa-biasa aja. Tapi sekarang kan banyak Mas entrepreneur muda yang sukses. Emang Mas Bobi nggak pingin tuh? Nah itu yang pinter. Ada yang pinter. Pinter dalam segi apa dulu Mas? Ya maksudnya pada akhirnya seseorang batinnya akan kepuasannya ya, kepuasan untuk bekerja itu kan orang akan suka bila bekerja sesuai hobinya. Ya itu kalau memang hobinya dia seorang akuntan, ekonom kantor, dia bekerja situ pasti akan nyaman, kebutuhannya akan terpenuhi semua. Nah kebetulan saya di situ juga dari kecil udah seneng ngeband, terus belajar, terus main band, tiba-tiba dibayar. Jadi itu ngerasakan kok nyaman ya. Sebenarnya juga udah berusaha nyari kerjaan tapi yang sarjana tadi, tapi susah nggak dapat. Kalau dapat juga mungkin asal-asalan ya, karena mungkin nilainya minim. Nilainya minim. Oke Mas, kan sekarang kan di Solo sendiri ya banyak sekali band-band pendatang baru gitu. Iya. Jadi bisa dibilang Solo sekarang maju ya Mas ya. Maju Sekali. Oke, pendapat Mas Bobi sendiri untuk perkembangan musik, band musik yang ada di Solo itu gimana? Kalau perkembangannya Solo itu sangat bagus ya Mbak ya. Jadi secara skill, secara ini semuanya bagus. Jadi tapi bagaimanapun kalau di industri bisnis musik ya, kan harus lari ke Jakarta. Terus biar dapat semuanya harus lari ke Jakarta. Ya kadang-kadang kendalanya itu di situ, di Solo itu kadang-kadang susah. Dari Solo untuk ke Jakarta bisa boom. Ya mungkin dulu tahun 90-an terakhir ini cuma Kaisar yang berhasil benar-benar dari Solo di sana ngetop, bisa merajai. Tapi setelah itu kayaknya udah susah lagi. Ya susahnya bukan karena skill, kalau ini bagus semua, mungkin ada. Sekarang malah justru mungkin lebih bagus lagi. Bagus. Sekarang. Ya. Gitu. Cuma ada faktor-faktor aja yang Mas Bobi. Iya. Kita kan band lokal. Aku mau tanya tips-tips menjadi band sukses kayak Mas Bobi, Pak Didi ini gimana sih caranya yang bisa sampai nasional gitu? Ya, kesempatan juga. Pertama kesempatan. Kalau sekarang kan kesempatan juga susah. Masalahnya nggak ada yang nampung. Kalau dulu kan aku punya karya, ding. Ikut festival kan aku lahirnya. Dari festival, kebetulan ada festival yang gede, ikut masuk, lagunya bagus, bisa menang, bisa masuk ke rekam. Sering job aja ya gitu ya? Sering ngejob gitu? Sering festival atau acara-acara yang... Sering ngejob, sering festival. Gitu. Makanya sekarang ya, kalau sekarang untuk saya membangkitkan grup-grup, gitu ya Mas Nasir. Saya bikin acara sendiri, tak kasih job nih Nasir biar maju. Jadi caranya tuh banyak pengalaman ya. Ya intinya tadi kan seperti Pak Didi bilang, kreatif, berkarya. Jadi harus punya karya. Kalau cuma ngeband, misalkan ngeband kita cuma bawain lagu orang, berarti kan nggak yang berkarakter gitu ya Mas? Berkarya dan berkarakter yang belum ada. Anti mainstream yang penting ya. Jadi anti mainstream, tapi harus familiar, harus industri dari kuping orang sini harus bisa nerima. Nah itu. Ngikutin pasar zaman sekarang gitu ya Mas? Pasar memang kita harus ngelihat ya, kalau bicara industri kita nggak bisa lepas dari pasar. Iya. Tapi pasar pun kan kita harus mencari sisi-sisi lain yang orang belum ada. Biar orang bisa nolak. Punya karakter. Yang susah itu ya Mas, yang mencari karakter ya. Nah itu. Oke, Mas Bobi, ini pertanyaan agak sedikit intim ya Mas ya. Agak sedikit intim. Saya penasaran banget, mungkin penonton di studio dan di rumah juga penasaran. Bisa diceritain nggak Mas, kenapa kok sekarang band tim lo terpencar apa? Memiliki kesibukan masing-masing atau bagaimana? Tunggu sebentar Mas, jangan dijawab dulu. Sekarang aja. Mas, tunggu sebentar Mas. Terlalu semangat nih kayaknya Mas. Oke, biar penonton yang ada di studio dan di rumah penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Intensif Interaktif with Siva. Intensif acara ini interaksi with Siva.
coret kaca interaksi supaya di sini kacaku inspirasi bagi semua yang menonton intensif acara ini. Interaksi Baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan Anda di Intensif Interaktif with Siva. Oke, mungkin penonton yang ada di studio dan di rumah sudah penasaran Mas Bobi. Langsung aja jawab pertanyaan saya tadi, mengapa Tim Lo. sekarang tim lo terpencar? Oh gitu. Terpencar tuh mungkin bisa diartikan bubar ya. Oh bubar. Sebenarnya sih tim lo belum bubar. Cuma lagi ada sesuatu masalah yang belum terselesaikan. Jadi mungkin ini sekalian saya cerita kalau di Solo tuh lemahnya itu di sini. Kadang-kadang waktu di Solo kompak, datang ke Jakarta, di sana ribut, ada bermasalah, jadi pecah lagi. Mungkin juga kayak Kaisar dulu Pak Didi. Di Solo udah ngetop, ke Jakarta pada akhirnya nggak tahu kenapa balik lagi, pasti ada masalah. Jadi mungkin tim lo nggak bubar, nanti akan ada lagi. Kaisar juga mungkin kayak gitu. Jadi itu ini Mbak, kalau di Solo tuh kalau mau ke Jakarta kalau sendiri-sendiri itu berat. Memang harusnya grup, satu Bareng-bareng. grup. Jadi akan mudah. Nah, jadi poinnya kalau masalah tim lo tadi sebenarnya belum bubar, cuma ada masalah. Iya, ini saya agak kepo sedikit ya Mas. Kalau boleh tahu kenapa kok tiba-tiba di Jakarta kok ngerasa ada crash kayak gitu tuh biasanya kenapa Mas? Mungkin ini Mbak, mungkin atmosfernya Solo sama Jakarta lain ya. Jadi kalau Solo bisa santai, tiap hari bangun siang nggak apa-apa, malam bisa wedangan, angkringan. Di Jakarta itu bangun telat sedikit udah macet. Jadi atmosfernya itu orang udah gampang emosi dan kesannya tuh kita kesana pergi-pergi itu harus kayak apa, harus nyari duit gitu. Jadi apa-apa tuh terjadi istrinya harus dapat duit gitu. Kalau di sini kan santai gitu. Jadi mungkin masalah iklim aja Mbak. Jadi di situ mungkin pengaruh orang-orang sana juga pada akhirnya bisa terpengaruh mungkin gitu. Oke, penasaran saya sudah cukup terobati Mas. Oke, pertanyaan untuk Pak Didi dan Mas Bobi. Boleh nggak diceritain pengalaman paling berkesan selama berkarir itu apa aja? Mungkin dari Pak Didi dulu. Ya saya sangat berkesan dan senang banget dengan hasil karya saya ya. Kita ikut festival langsung, baru pertama kali ikut festival besar di situ. Waktu Itu tahun berapa? Tahun 89 sama Lox Lebor ya. Masuk langsung menang dan lagu saya itu bisa langsung boom gitu loh. Jadi nomor 1 di urutan ke-1 di kaset waktu itu. Sebagai waktu itu Kerangka Langit judulnya. Kerangka Langit. Kerangka Langit, Oke. Kaisar itu ya. Oke, itu dari Seneng Pak banget Didi, itu, ya. seneng banget ya. Iya, sampai bingung loh. Sampai malah berita sampai Malaysia. Wow, Gitu, luar biasa sampai ya. Sana sampai ke Vietnam itu, dan sana ada yang kirim surat waktu itu. Sampai jauh, ternyata juga akal-akalan juga sampai beredar di sana kasetnya. Kita tidak tahu. Dari Iya. sini berarti nggak mendapatkan royalti ya Pak? Enggak. Sampai Duh sekarang sayang enggak ada sekali begitu. ya, mohon diperhatikan. Nah, Siva. Ya, Aku mau tanya sama Mas Bobi, Pak Didi. Lagu yang menginspirasi Mas Bobi dan Pak Didi itu lagu atau band apa gitu yang bisa sampai sukses kayak begini, atau Itu lagu Influence influence dari kalau band bicara masalah musik mungkin salah satunya bisa The Beatles ya. Beatles. Yang umum karena di situ bisa rock, bisa apa. Atau nanti kita ngejam atau main bareng bisa sama Pak Didi, Pak. siap. janji ya Janji loh, Pak, Mas. Janji loh, janji ya Mas. Asik. Ngejam sama artis sih, Pak. Oke. Iya, oke. Sepertinya Nasir terlalu bersemangat ya, pengen ngejam bareng sama ngejam ini. Pak Didi sama Mas Bobi sampai, iya, sampai Mas Bobi tadi belum jawab loh. Kesannya, Saking Iya. gak sabarnya itu loh. ya kesannya Mas Bobi apa? Oh kalau kesan yang paling menyenangkan mungkin saya cuma bisa jawab gini Mbak. Dengan saya akan sangat senang bisa punya karya yang diakui orang banyak, eksistensi, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kemana-mana, itu berkat tim lo. Jadi berkat usaha yang kekompakan kita yang dari awal
kita kompak terus kita berkarya. Sampai saya Menghasilkan- ngefans juga ya berkat tim lo Iya, juga Mas. alhamdulillah, amin. Nah itu Mbak. Iya, oke. Pesan terakhir ya Mas ya untuk Pak Didi sama Mas Bobi untuk anak muda, khususnya anak muda Solo yang ingin berkarya. Kasih pesan-pesannya. Pesannya buat anak muda dalam hal seni jadilah diri sendiri. Karena seni itu nggak bisa dibohongin. Gitu Mbak. Oke, untuk Pak Didi? Ya kalau untuk maju ya harus belajar dulu gitu loh. Belajar kalau untuk bermusik tuh butuh banyak banget itu belajar, mendengarkan, lihat teman-temannya, lihat siapa yang mau ditiru, bagaimana harus lebih dari itu. Nah, gitu. Semangatnya harus sampai segitu. Kalau ingin jadi seniman yang benar-benar ya gitu, harus tahu diri sendiri dulu. Aku harus bisa ngalahkan dia. Dalam hati aja tadi. Terus kalau aku Benar harus, banget tuh. kalau saya ngalahkan dia berantem. Berantem Dalam ya, hati aja, gitu. jutaan ya malah. Oke. Gitu, pokoknya bisa maju. Gitu. Iya, Semangat, iya, ya. iya. Oke, terima kasih buat Pak Didi dan Mas Bobi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Ya. Oke, kita ada kenang-kenangan ya dari intensif. Jadi Iya, setiap iya, iya. acara di intensif itu selalu ada kenang-kenangan. Tunggu sebentar ya, Mas. Iya. Oke. Dari Pak Didi Ermas dulu. Ya. Bagus nih Pak, vendornya. Silakan Pak. Terus untuk Mas Bobi juga ada. Mas Bobi. Oke Mas Bobi, sesuai janji Mas Bobi dan Pak Didi bakalan perform bareng sama Intensive Band. Yeay, silakan. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Didi Ermas dan Mas Bobi. Semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi banyak anak muda di Kota Solo. Oke pemirsa, Siva Hilya undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh.